Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Wa ba'du an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala at-tasbihu lirrijali wa tasfiqu lin-nisa'i rawahu Muslim. Hartosipun an Abi Hurairah utawi hadis menika bersumber saking Abu Hurairah anin Nabi sangka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salam mugi-mugi paring rahmat alaihi ing atase Nabi wasallam lan mugi-mugi paring keselamatan sapa Allah. Kala sampun dawuh sapa Nabi, at-tasbihu utawi maca kalimat tasbih lirijali iku keduwe makmum lanang, wa tasfiku lan utawi keplok lan utawi bertepuk tangan linnisai iku keduwe makmum wedok. Rawa wis ngriwayatno ing hadis ngriwayatno sapa al-Muslimu Imam Muslim. Hadis bersumber dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah bersabda, membaca tasbih itu untuk makmum laki-laki dan bertepuk tangan itu untuk makmum perempuan. Hadis riwayat Muslim. Hadis kalau wau kula paringi tema judul inggih menika bab cara mengingatkan, bab cara menegur imam salat, bab cara mengingatkan imam salat bagi makmum laki-laki ataupun bagi makmum perempuan bila terjadi kesalahan. Bila ada orang yang bertugas menjadi imam sholat, dadak ngimamane salah apa nih? Kadang rokaate kurang, kadang rokaate luweh, banjur kesalahan imam kalau wau kudu dibenerno. Sapa sing tugas benerno? Sampeyan sedaya, makmum lanang, makmum wedok karo-karone ditugasi karo Gusti Allah benerno. Lamun sampeyan menemukan seorang imam yang terjadi kesalahan di saat ada imam yang bertugas menjadi imam salah, maka ingatkanlah imam tersebut. Bagi orang laki-laki, bagi makmum laki-laki, cara menegurnya, cara mengingatkannya ialah dengan ucapan tasbih subhanallah. Bagi makmum perempuan, cara menegurnya, cara mengingatnya ialah dengan cara bertepuk tangan. Tidak boleh dengan suara, tapi dengan tepuk tangan. Dalam sholat berjamaah, gerakan-gerakan sholat yang dipimpin oleh imam sholat itu tidak selalu berjalan dengan normal, tidak selalu berjalan dengan lancar, tidak selalu berjalan dengan benar. Akan tetapi kadang-kadang gerakan-gerakan sholat yang dipimpin oleh imam sholat tersebut terjadi mengalami kesalahan. Ialah kesalahan dalam hitungan
jumlah rokaatnya. Mungkin kurang atau mungkin lebih hitungan ruku dan sujud dalam sholat. Misalnya sholat subuh seharusnya 2 rakaat, tahu-tahu imamnya lupa dibuat 3 rakaat, itu namanya salah. Sholat subuh harusnya 2 rakaat, tahu-tahu imamnya cuma dibuat 1 rakaat, itu namanya keliru. Maka bila terjadi seperti ini, makmum diberi tugas oleh Gusti Allah supaya menegur atau mengingatkan kesalahan imam tersebut. Nah, kekurangan jumlah rakaat atau kelebihan jumlah rakaat yang dipimpin oleh imam sholat itu terjadi bukan karena faktor disengaja, bukan faktor kesengajaan, melainkan karena faktor lupa. Loh, mengapa kok bisa lupa? Ya karena manusia itu punya sifat lupa. Oleh sebab itu, kalau ada imam sholat yang ngimami, kemudian kok lupa, maka itu hal yang biasa terjadi. Dan kalau memang nanti faktanya terjadi, maka hal itu diatur dalam Islam atau diatur dalam ilmu fikih. Bagi makmum laki-laki, apabila ingin berkomunikasi dengan imam sholat ketika imam itu salah dalam rokaatnya, maka ia harus bertasbih dengan membaca kalimat subhanallah. Jika imam sholat mendengar makmum bertasbih dengan membaca kalimat subhanallah, itu berarti bentuk komunikasi antara makmum dan imam sholat dalam sholat, yang maksudnya bahwa makmum menegur, bahwa makmum mengingatkan imam atas kesalahan gerakan sholat yang ia pimpin. Oleh sebab itu, imam harus segera membenarkan gerakan sholat yang salah. Jadi hanya dengan kata subhanallah, satu-satunya kata yang bisa digunakan oleh makmum laki-laki sebagai bentuk peneguran terhadap imam sholat yang terjadi kesalahan ketika memimpin sholat. Selanjutnya, bagi makmum perempuan, apabila ingin berkomunikasi dengan imam sholat ketika imam itu salah dalam rokaatnya, maka ia tidak boleh berkata-kata, ia tidak boleh bersuara. Perempuan tidak boleh bertasbih dengan membaca kalimat subhanallah, dilarang, tidak boleh. Allah tidak menghendaki wanita bersuara di dalam sholat sebagaimana orang laki-laki. Orang laki-laki boleh bersuara subhanallah, tapi orang perempuan tidak boleh, supaya tidak iku mau suarane si ko, iku mau suarane si A, si B, si C, dan ini dipandang suara perempuan dianggap aurat di dalam sholat, makanya tidak boleh dikeluarkan. Harus diganti dengan cara lain, yaitu dengan cara bertepuk tangan, plok 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 plok. Begitulah aturan agama, begitulah aturan Gusti Allah. Jika imam sholat mendengar makmum perempuan bertepuk tangan, itu berarti bentuk komunikasi antara makmum dan imam sholat dalam sholat, yang maksudnya bahwa makmum perempuan mengingatkan imam sholat atas kesalahan gerakan sholat yang ia pimpin. Oleh sebab itu, imam harus segera membenarkan gerakan sholat yang salah. Jadi hanya dengan bertepuk tangan satu-satunya cara yang bisa digunakan oleh makmum perempuan sebagai bentuk peneguran terhadap imam yang terjadi kesalahan ketika memimpin sholat.
Melalui hadis tersebut kita menjadi mengerti, kita menjadi tahu, kita menjadi paham bahwa ternyata dibedakan antara orang laki-laki dan orang perempuan dalam mengingatkan imam sholat yang terjadi kesalahan. Bagi orang laki-laki dengan cara isyarat suara mulut seraya berkata subhanallah. Sedang bagi orang perempuan dengan cara isyarat gerakan tangan seraya bertepuk tangan plok 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 plok. Maka jelaslah bagi kita bahwa kedua isyarat itu menggambarkan adanya perilaku yang salah dalam gerakan sholat yang dipimpin oleh imam sholat. Maka imam sholat harus peka terhadap kedua isyarat ini. Jika ada suara subhanallah dari makmum laki-laki, oh berarti imam ada yang salah dalam gerakan sholatnya. Maka ia harus segera membenarkan gerakan sholatnya. Jika ada suara tepuk tangan dari makmum perempuan, oh berarti imam ada yang salah dalam gerakan sholatnya. Maka ia harus segera membenarkan gerakan sholatnya. Nah saudara-saudara, kiranya seperti itu yang dimaksud hadis yang saya baca. Semoga bisa kita pahami untuk diterapkan dalam kegiatan sholat kita sehari-hari. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.